Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya, saya Rama Putra Dinta dengan nomor NPM 2301110210008 dari Program Studi Perikanan Angkatan 2021, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran. Di sini saya akan memberikan sedikit uh, hasil apa yang saya buat, makalah yang saya buat, dengan dalam bentuk uh, video pembelajaran yang berjudul Pengembangan Struktur Alat Tangkap Longline dalam meningkatkan tingkat selektivitas hasil tangkapan ikan cakalang. Next. Yang pertama, dari abstraknya. Yang pertama, kenapa sih alasan saya membuat alat tangkap longline ini? Yang pertama itu untuk meningkatkan selektivitas tangkapan ikan cakalang dengan mengembangkan struktur alat tangkap longline. Yang kedua, integrasi data lapangan dan pengujian lapangan. Kenapa sih berdasarkan integrasi data lapangan dan pengujian lapangan? Karena dari data lapangan, longline-longline yang masih tradisional, itu bycatch-nya masih sangat amat besar. Jadi, di sini ada beberapa nanti saran dan rekomendasi dari saya untuk menurunkan bycatch dari longline tersebut. Yang kedua, peningkatan selektivitas tangkapan dan pengurangan tangkapan non-target. Dari apa yang tadi sudah saya bahas, ini poin penguatnya. Yang keempat, ada kontribusi terhadap keberlanjutan industri perikanan dan efisiensi penggunaan sumber daya laut. Nah, ini untuk jangka panjang. Next, ke pendahuluan. Yang pertama itu ada peran industri perikanan, sumber daya, pangan, dan mata pencarian. Otomatis, karena alat tangkap ini biasa digunakan oleh nelayan, jadi sangat bersinggungan dengan pangan dan mata pencaharian dari nelayan tersebut. Terus yang kedua ada masalah selektivitas penangkapan spesies non-target mengancam keberlanjutan. Oke, selain kita harus memikirkan uang atau mata pencaharian, tapi kita juga harus memikirkan tentang spesies non-target. Contohnya yang paling krusial adalah ketika longline tersebut mendapatkan penyu atau spesies-spesies yang lainnya. Kan itu sangat berpengaruh pada jangka panjang. Dan penyu juga sudah masuk ke daftar hewan yang harus dilindungi dan dikonservasi. Gitu. Terus ada penggunaan online efektif tetapi menyebabkan masalah selektivitas. Oke, tadi apa yang sudah saya bahas juga. Lanjut ke kebutuhan peningkatan pengembangan alat tangkap yang lebih selektif dan adaptif dengan teknologi. Oke. Next, ke metode penelitian. Yang pertama itu adalah definisi longline. Alat tangkap dengan tali utama dengan cabang berumpan. Terus jenis longline, ada bottom longline yang digunakan di perairan Tarakan. Saya mengambil dari jurnal yang ada di Tarakan. Terus ada teknik penelitian, mengembangkan tradisional longline dan menggunakan modern dengan jurnal yang relevan. Jadi kita bandingkan nih longline tradisional dengan longline yang modern gitu. Next. Lanjut ke longline tradisional dulu. Yang pertama, penggunaan tali utama. Penggunaan. Yang pertama, tali utama dari nilon dengan ratusan hingga ribuan kail. Yang kedua, tingkat selektivitasnya 45% ikan cakalang dan 55% bycatch. Terus yang ketiga efisiensi operasional. 10 jam operasi menghasilkan 200 sampai 300 kilo ikan per trip. Masalahnya adalah di tinggi bycatch yang masuk spesies yang dilindungi. Oke. Oh ya, sebelumnya untuk materi yang ini longline tradisional saya dapatkan ini dari Smith, jurnalnya Smith di efisiensi dan selectivity of traditional longline fishing in the Pacific Ocean. Jadi di sini Smith yang menyebutkan ya si longline tradisional dan itu tercantum juga di makalah. Lanjut ke longline yang modern. Ada inovasi ya yang pertama itu ada inovasinya.
bahan monofilamen fluorokarbon. Yang jelas itu jauh lebih kuat. Terus ada sistem pengumpan otomatis dan perangkat pemantau elektronik. Nah, biasanya kalau nelayan-nelayan kecil itu tidak mempunyai fish finder. Cuman kalau nelayan-nelayan yang mulai modern atau misalkan bermodal lebih, biasanya mereka menggunakan fish finder karena itu jauh lebih efektif. Dan di sini ada tingkat selektivitas. Yang pertama ada 70% ikan cakalang dan 30% bycatch. Di mana bycatch itu turun 15%. Dan ini sangat amat efektif menurut saya. Lumayan efektif. Terus ada efisiensi jam operasional. 7 jam operasi menghasilkan 400 sampai 50 sampai 500 kg per trip. Yang dimana angkanya itu sangat angka dasarnya pun sudah naik 200 dan ini sangat amat menguntungkan bagi nelayan. Yang ketiga, keunggulan. Mengurangi bycatch dan meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis ikan. Next. Di sini ada pembahasan. Nah, yang tadi sudah dibahas juga, kelemahan dari longline tradisional adalah selektivitas rendah dan bycatch-nya yang tinggi. Terus ada keunggulan yang modern, teknologi meningkatkan selektivitas, mengurangi bycatch, efisiensi operasional lebih baik, kualitas ikan juga lebih tinggi. Di sini ada kesimpulannya. Uh, di dalam penelitian menunjukkan bahwa perbedaan signifikan antara longline tradisional dan modern. Di implikasinya, teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dalam pengembangan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan. Jadi, apa yang saya buat ini itu bisa jadi satu referensi buat teman-teman semua yang ingin menggunakan alat tangkap longline. Terus ada rekomendasi dari saya, pengembangan lebih lanjut, dan penerapan dalam skala yang lebih luas untuk keberlanjutan industri perikanan. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.